video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan kebijakan kesehatan. Nah, sebelumnya apa itu kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan adalah keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Untuk membuat sebuah kebijakan kesehatan, perlu memperhatikan segitiga kebijakan yang terdiri dari faktor, konten, konteks, dan proses. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk mendesain program-program di tingkat pusat dan lokal agar dapat dilakukan perubahan terhadap determinan-determinan kesehatan, termasuk kebijakan kesehatan internasional. Nah, perencanaan kebijakan kesehatan adalah proses sistematis untuk menentukan prioritas alokasi sumber daya serta strategi yang akan diimplementasikan dalam sistem kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Unsur-unsur perencanaan kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah kesehatan dalam perencanaan kebijakan kesehatan ini adalah proses penting untuk menentukan prioritas dan intervensi yang diperlukan guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, analisis data. Analisis data ini melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait dengan masalah kesehatan, termasuk faktor-faktor penyebab, populasi yang terdampak, serta kapasitas sistem kesehatan yang ada. Analisis situasi membantu memahami konteks dan skala permasalahan. Yang ketiga, penentuan tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan dan sasaran dalam perencanaan kesehatan adalah proses penting untuk menetapkan arah yang jelas dalam mencapai perbaikan kesehatan masyarakat. Yang keempat, penyusunan strategi dan intervensi. Strategi adalah rencana aksi yang mencakup metode, pendekatan, dan intervensi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan. Intervensi dapat meliputi program pencegahan, pengobatan, pendidikan kesehatan, atau peningkatan akses layanan kesehatan. Yang kelima, pengalokasian sumber daya. Sumber daya yang meliputi dana, tenaga kesehatan, fasilitas, dan teknologi harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung implementasi kebijakan. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap di mana strategi yang dirancanakan diterapkan di lapangan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Unsur ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, partisipasi pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, profesional kesehatan, dan lembaga pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang relevan dan diterima oleh semua pihak. Adapun manfaat perencanaan kebijakan kesehatan, yakni yang pertama, meningkatkan efisiensi. Perencanaan yang baik membantu alokasi sumber daya seperti tenaga, dana, dan infrastruktur secara efisien sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan optimal. Yang kedua, mencegah krisis kesehatan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah atau lembaga kesehatan dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis kesehatan seperti wabah penyakit atau lonjakan pemerintah layanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Perencanaan memungkinkan pengembangan standar dan prosedur yang dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan sehingga masyarakat menerima layanan yang lebih baik dan lebih aman. Yang keempat, mendorong kesetaraan akses. Perencanaan kebijakan kesehatan yang baik memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kelima, pengendalian biaya. Dengan merencanakan kebijakan kesehatan secara sistematis, pemerintah dapat mengontrol pengeluaran dan mencegah pemborosan dana, sehingga anggaran kesehatan dapat digunakan lebih efisien. Yang keenam, memudahkan evaluasi dan monitoring. Kebijakan yang terencana dan baik dapat dengan mudah dievaluasi dan dimonitoring, sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Nah, adapun jenis-jenis perencanaan kebijakan kesehatan, yang pertama itu perencanaan strategis.
Perencanaan strategis adalah perencanaan yang dilakukan untuk menetapkan visi dan arah jangka panjang sistem kesehatan. Yang kedua, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek hingga menengah yang berfokus pada pelaksanaan konkret dari program-program kesehatan. Yang ketiga, perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan yang lebih spesifik daripada perencanaan strategis, namun lebih fleksibel dan mendetail daripada perencanaan operasional. Yang keempat, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dirancang untuk mengantisipasi situasi-situasi darurat atau krisis yang tak terduga, seperti pandemi, bencana alam, atau kegagalan sistem kesehatan. Yang kelima, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan alokasi sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan kesehatan. Yang ketujuh, perencanaan berbasis bukti. Perencanaan berbasis bukti adalah perencanaan yang menggunakan data dan penelitian ilmiah sebagai dasar dalam membuat kebijakan. Adapun langkah-langkah perencanaan kebijakan kesehatan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, seperti tingginya angka penyakit menular atau kurangnya akses ke layanan kesehatan. Yang kedua, setelah masalah kesehatan teridentifikasi, dilakukan analisis situasi untuk memahami lebih dalam akar penyebab masalah tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait. Yang ketiga itu, karena sumber daya yang terbatas, penting untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan yang harus segera ditangani. Kemudian, berdasarkan analisis situasi dan prioritas, tim perencana menyusun kebijakan kesehatan yang tepat. Kebijakan ini mencakup tujuan, strategi, serta langkah-langkah operasional untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Kemudian melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan, mengidentifikasi potensi tantangan, dan mencari masukan. Dan setelah kebijakan diformulasikan, dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan. Ini termasuk menganalisis keuntungan, kerugian, biaya, serta dampak jangka pendek dan panjang dari setiap kebijakan yang diusulkan. Kemudian berdasarkan evaluasi alternatif, diambil keputusan tentang kebijakan mana yang akan diimplementasikan. Keputusan ini harus didasarkan pada bukti ilmiah, analisis dampak, seperti masukan dari pemangku kepentingan. Dan setelah kebijakan diputuskan, dilakukan implementasi dengan melibatkan pihak terkait. Rencana implementasi harus jelas mencakup alokasi sumber daya, peran dan tanggung jawab, serta langkah-langkah operasional. Serta untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, dilakukan monitoring secara berkala. Evaluasi juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika perlu. Dan yang terakhir, kebijakan kesehatan harus terus ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi kesehatan masyarakat dan perubahan kondisi lingkungan. Evaluasi dampak kebijakan akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.